Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada saat ini izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sheila Valencia Gersang dari kelas PBSI Reguler D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan dengan NIM 2243111008. Pada saat ini saya ingin mewawancarai dua orang pemimpin, di mana dua orang pemimpin tersebut merupakan tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Dr. M. Surip, SPD MSI. Baik, di sini saya ingin menjabarkan dua orang pemimpin yang akan saya wawancarai. Pemimpin yang pertama yaitu Kepala Lingkungan 14 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Dan yang kedua, saya ingin mewawancarai Ketua Badan Pengawas Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana wawancara saya dengan kedua pemimpin tersebut. Terima kasih. Selamat sore. Baik, pada sore hari ini saya berada di kediaman Bapak Kepri 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Pada sore hari ini saya bersama dengan Bapak Kepri untuk melakukan tugas wawancara mengenai mata kuliah kepemimpinan. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sheila Valencia Gersang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Sebelum saya memulai wawancara tersebut, saya ingin mempersilakan kepada Bapak Kepri untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Pak. Nama saya Taufan Alfida, Kepala Lingkungan 14, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Saya menjabat sebagai Kepala Lingkungan berjalan 13 tahun. Baik, saya akan memulai wawancara yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu motivasi utama apa yang Bapak miliki untuk mengambil kedudukan sebagai Kepala Lingkungan? Motivasi saya selama menjabat untuk menjadi Kepala Lingkungan sini membantu warga dalam hal kecilnya surat menyurat, memperingat dan mempermudah melakukan pekerjaan kita di Kota Medan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, membantu warga kita yang kurang mampu agar mendapatkan bantuan seperti yang ada di sekolah atau yang di pemerintahan, supaya sebagai Kepala Lingkungan mengajukan nama-nama warga-warga kita di sini untuk mendapatkan bantuan yang ada di pemerintahan kita ini. Baik. Kemudian saya ingin bertanya, permasalahan apa yang sering terjadi, apa yang sering menghambat selama Bapak menjabat sebagai Kepala Lingkungan? Permasalahan di sini yang sering terjadi yang paling penting tuh kalau narkoba di sini tak kalah narkoba ada, cuman nggak begitu banyak. Cuman yang rawan kita di sini maling, karena pantang letak kereta sikit, silap sikit, kadang melakukan di dalam rumah, kereta terletak di luar, itu yang harus kita jaga-jaga wanti-wanti selama kita tinggal di lingkungan ini. Yang paling rawan itu maling kalau di lingkungan ini. Rawan. Baik, dari permasalahan tersebut, solusi apa yang Bapak ambil untuk menjaga lingkungan kita ini, Pak? Sebenarnya kalau solusinya harus kerjasama antara kepala lingkungan, masyarakat di sini dan anak-anak kos di sini. Istilahnya kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi ini mungkin akan membantu saya sebagai kepala lingkungan sini untuk bekerja sama. Contohnya kita adakan pos kampung, ganti-gantian kita buat jadwalnya. Kalau udah ada pos kampung ini, mungkin yang namanya kemalingan itu berkurang. Nah, kita bisa bilang hilang, pasti berkurang, kita pasti. Mungkin dari kita buat pos kampung itu
bentuklah pos tablet tempat kita ini. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, pengalaman apa yang Bapak miliki, apa yang Bapak alami selama menjabat sebagai kepala lingkungan, Pak? Jadi pengalaman di sini yang paling sering, yang paling saya alami ya, keributan permasalahan keluarga. Itu mau tuh jam 3 pagi, jam 2 pagi, kita harus ready sebagai kepala lingkungan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Sama Ketua BPM Fakultas Bahasa dan Seni, sebelum saya memulai wawancara tersebut, saya ingin mempersilakan kepada Kak Dera untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih ya sudah mengundang untuk menjadi narasumber di tugas mata kuliah kepemimpinan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Aisyah, biasa dipanggil Dara, dan kebetulan menjabat sebagai Ketua Umum di organisasi fakultas, tepatnya pada Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni. Baik, terima kasih tadi perkenalan Kak Dara. Baik, di sini saya ingin memulai wawancara yang pertama, Kak. Saya ingin bertanya yang pertama itu, motivasi utama apa Kak yang membuat Kakak untuk mengambil pendidikan Ketua BPM tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Motivasi awal ingin menjadi ketua di organisasi ini adalah saya itu sebelumnya pada periode yang lalu menjabat sebagai sekretaris umum di organisasi ini. Jadi kurang lebihnya banyak hal yang sudah saya ketahui, baik kelebihan maupun kekurangan. Jadi saya ingin melanjutkan kembali apa yang menjadi kelebihan dan memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan pada periode sebelumnya. Terima kasih Kak. Selanjutnya saya ingin bertanya, di dalam organisasi tersebut, permasalahan apa saja sih yang sering hambat di dalam organisasi tersebut? Bisa menjelaskan? Untuk masalah atau hambatan sendiri itu mungkin sering dirasakan para organisatoris lainnya atau teman-teman dari organisasi lainnya, tidak hanya di organisasi ini. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah para anggota yang bersifat pasif atau mereka tidak aktif. Jadi cukup menghambat setiap kegiatan, kemudian program kerja yang akan dilakukan, karena rasanya kalau mau melangkah tapi satu jari atau kakinya sakit pasti akan susah. Begitu juga dengan menjalankan sebuah kegiatan ataupun program kerja di sebuah organisasi jika anggotanya tidak aktif. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih yang sudah Kakak lakukan guna memajukan hal yang organisasi? Mungkin ini merujuk kepada permasalahan tadi ya. Untuk hal tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh kakak dan teman-teman lainnya itu adalah menjalin komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena apabila sudah terjalin komunikasi yang baik, satu langkah ke depan itu akan terasa mudah, akan lebih gampang untuk menjalankannya. Begitu juga untuk kegiatan, program kerja, kemudian amanah yang diberikan oleh para rekanan atau pihak fakultas, karena kebetulan BPM ini juga merupakan organisasi yang menjadi perpanjangan tangan dari pihak fakultas. Baik, terima kasih. Kemudian saya ingin bertanya, pengalaman menarik apa pada Kakak selama menjalani tugas sebagai pemimpin? Pengalamannya mungkin banyak. Salah satunya itu bisa menyelenggarakan PKKMB yang sudah cukup vakum beberapa tahun yang lalu. Ini PKKMB offline ataupun secara langsung itu baru dilaksanakan 2 kali selama 2 tahun. Jadi karena kemarin itu terhambat oleh COVID-19, jadi tidak ada tuh PKKMB ataupun ospek secara langsung. Itu juga pengalaman yang luar biasa karena tanggung jawabnya itu cukup besar. Kemudian juga bisa ikut bersama teman-teman BPNF ataupun semas dari fakultas lain, kemudian juga kuliah, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan besar. Apabila kemarin itu ada pengutipan untuk bencana alam, nah itu bisa bersama-sama dengan organisatoris lainnya seperti semas BPNF di fakultas dan juga senat mahasiswa di tingkat universitas. Kemudian saya ingin bertanya, dari permasalahan
dapatkan di kampus. Kalau misalkan pemersnya kurang baik, tugasnya juga akan kurang baik. Begitu juga kalau di rumah dengan orang tua, kalau komunikasi kurang baik, menjalankan hari-harinya juga kurang apa gitu kalau misalkan komunikasi kita dengan orang tua kurang baik. Baik, kemudian saya ingin sedikit kenal yang jadi bisa kakak mengemukakan pelajaran apa yang sudah kakak ambil selama menjabat sebagai ketua BPM Banyak sekali pelajaran yang kita dapat selama menjadi sebagai ketua, karena ketua itu ibaratnya tonggak gitu ya untuk teman-teman lainnya. Jadi satu langkah ke depan itu akan mempengaruhi teman-teman lain yang mengikuti belakang. Jadi pelajarannya itu bisa mengenal banyak sekali karakter orang yang ya bisa dibilang out of the box, kayak nggak pernah nyangka ternyata ada nih karakter orang yang seperti ini, yang dari A sampai Z gitu ya kan. Jadi harus bisa belajar gimana cara menghadapi orang yang seperti ini, bagaimana menyelesaikan masalah dengan orang yang seperti ini. Jadi lebih kepada hal-hal sosial. Baik, terima kasih Kak. Dari wawancara yang sudah kita lakukan tadi dapat kita lihat bahwasannya kepemimpinan Kak Dara ini dalam memimpin organisasi badan pengawas Badan Perwakilan Fakultas Bahasa dan sini sangat keren sekali ya, dan itu patut kita contoh. Anda dalam wawancara ini, terima kasih Kak. Nah, itu tadi wawancara kita dengan dua orang pemimpin yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinannya. Dari jawaban yang mereka paparkan atas pertanyaan yang saya berikan tadi, dapat kita lihat bahwa kepemimpinan mereka di dalam suatu organisasi dan di dalam lingkungan masyarakat benar-benar dapat dicontoh dengan baik, yang dimana jika terjadi permasalahan-permasalahan di dalam organisasi atau lingkungan tersebut, mereka menyelesaikannya dengan baik sehingga apapun tujuan dalam organisasi atau lingkungan tersebut dapat tercapai hasilnya dengan maksimal. Baik, sekiranya itulah wawancara kita dengan dua orang pemimpin tadi, di mana kepala lingkungan dengan ketua Badan Pengawas Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, sekiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Audio Jungle.